Nggak usah nyalahin wasit, saudara-saudara. Nggak usah nyalahin wasit. Yang harus bertanggung jawab pada kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia adalah pertama, Erick Thohir, jelas. Kedua, Arya Sinulinga. Ketiga, Patrick Kluivert. Nah, sejak mereka mengganti Sintayong itu memang sudah jelas sekali bahwa nggak niat ke Piala Dunia. Bayangin pelatih yang bagus kayak begitu diganti sama pelatih pedel. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Seperti yang sudah kita khawatirkan bersama, banyak yang mencemaskan keputusan blunder PSSI ketika menghentikan Sintayong. Wah, akhirnya sekarang terbukti berapa? Setahun atau beberapa bulan kemudian, itu terbukti saudara-saudara, kekhawatiran itu terbukti. Indonesia di bawah Patrick Kluivert bukan saja gagal lolos ke Piala Dunia, tetapi juga memalukan, hancur lebur saudara-saudara. Kita gagal ke Piala Dunia akibat keputusan PSSI yang salah besar, yang salah kaprah, hanya karena pelatihnya jauh lebih populer daripada ketua umum PSSI yang berambisi untuk mencalonkan diri menjadi, nggak tahu, wakil presiden atau presiden nanti di 2029, saya nggak tahu. Hanya karena masalah gengsi saja, popularitas Sintayong lebih tinggi daripada Erick Thohir, akhirnya diganti. Dan penggantinya itu ya, kalau penggantinya lebih bagus sih oke-oke saja, bos. Tetapi penggantinya kan saudara-saudara sudah bisa nilai sendiri, melakukan kesalahan fatal waktu melawan Arab Saudi. Debutnya waktu melawan Australia juga dibantai, lawan Jepang juga dibantai, menang cuma lawan mana itu? Lawan Cina Taipei, di uji coba lawan Lebanon juga kesulitan. Dan sekarang walaupun sempat bermain lumayan waktu melawan Irak, pada akhirnya juga kualitas individu Irak melalui Zidane Iqbal apa Iqbal Zidane ya, mantan pemain Manchester United yang kalau nggak salah sekarang main di FC Utrecht, satu klub dengan Emiliano Jonathans. Itulah yang menentukan nasib, menentukan takdir Indonesia. Gol di menit ke-75 sudah cukup membuat Indonesia kalah 0-1 dan akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia. Sudah pernah saya katakan dulu sebelumnya, PSSI itu memang nggak yakin akan lolos ke Piala Dunia. Makanya dicarilah kambing hitam. Bahkan jauh-jauh sebelum pertandingan itu sudah isunya yang digulirkan adalah wasit yang tidak adil, kemudian akan dicurangi tuan rumah. Dan terbukti waktu melawan Arab Saudi wasitnya bagus kan, bahkan Indonesia diuntungkan. Nah, yang sekarang ini nanti wasit dari Cina ini, Maning atau Ningma apa siapa itu nantilah, ini pasti akan jadi kambing hitam dari PSSI. Ini pasti wasit ini akan jadi kambing hitam karena memang ada sejumlah keputusan yang memang agak aneh ya secara objektif di lapangan. Memang terusnya di akhir-akhir itu, di babak kedua akhir-akhir itu memang ya debatable saudara-saudara, debatable itu. Dan ini nanti wasit ini akan dijadikan kambing hitam. Dan saya harap saudara-saudara, teman-teman semua, penontonnya komentator gadungan, jangan terpengaruh
Jangan terpengaruh oleh isunya ini, isu tentang wasit ini jadi kambing hitam. Jangan. Kalian harus kawal dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Kalau mau minta pertanggungjawaban, kalau mau ada yang disalahkan, bukan wasit. Wasit itu hanya 0,01%. Faktor kegagalan Indonesia 0,001%. 99,99% ada di PSSI, saudara-saudara. Ada di PSSI. Patrick Kluivert jelas itu harus out lah, itu dia harus mundur jelas. Kemudian ya mohon maaf Pak Erik, Anda harus bertanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab. Nggak bisa lagi Anda beralasan ini targetnya bukan 2026 tapi 2030. Nanti 2030 gagal. Wah, ini targetnya 2030 berapa? 34 gagal. Oh, ini 38. Begitu terus sampai lebaran kuda. Begitu terus sampai kiamat. Erick Thohir harus bertanggung jawab jelas itu. Kemudian Arya Sinulinga juga harus tanggung jawab. Dia omongannya itu, wah ini pelatih terbaik yang pernah ada di Indonesia, ini tim kepelatihan terbaik, skuad terbaik. Bla bla bla, Sintayong itu menangnya hanya beruntung, hanya begini bla bla bla. Itu yang bikin panas, itu yang bikin suasana tidak harmonis, itu yang bikin ya jelas harus tanggung jawab lah. Patrick Kluivert out, Erick Thohir out, Arya Sinulinga out. Tiga-tiga harus out. Orang ini harus out, jelas sekali karena ya bayangin saudara-saudara, itu keputusan sejak mengganti Sintayong itu memang aneh sekali. Bayangin pelatih yang baru saja menang pertandingan, menang kan waktu itu lawan Arab Saudi, menang, diganti. Itu hanya ada di Chelsea, saudara-saudara. Hanya ada di Chelsea zamannya Roman Abramovich. Itu selain Chelsea nggak ada yang model kayak begitu. Oh, sama Real Madrid dulu zamannya Vicente Del Bosque jadi pelatih yang bagus, menangan diganti karena dia statusnya bukan Galacticos. Ini kayak Chelsea juga gitu. Roberto Di Matteo juara Liga Champions diganti. Terus siapa lagi? Jose Mourinho diganti, semua banyak diganti zamannya Roman Abramovich. Ya Indonesia ini kayaknya Erick Thohir juga begitu tuh, pelatih yang ya jelas ini pelatih bagus. Sintayong dia memberikan perubahan yang sangat bagus. Progresnya ada dan diganti di tengah kompetisi dan diganti sehingga dirubah lagi, mulai lagi dari nol. Bayangin aja, ibarat orang perang, saudara-saudara. Anda tadinya pakai AK-47, tiba-tiba Anda ganti senjata. Ya kalau senjatanya M16 atau apa yang sejenis, atau pakai rudal, misil, pakai drone yang canggih, oke. Tetapi diganti sama bambu runcing, sama kelewang. Ya mohon maaf. Mohon maaf. Jadi ini kesalahan fatal PSSI dimulai ketika mengganti Sintayong. Apalagi kemudian waktu pergantian itu disertai dengan bumbu-bumbu yang menurut saya tidak sedap lah, tidak elok lah, saudara-saudara. Katanya ada pemberontakan pemain rapat dengan sendirinya tanpa persetujuan pelatih. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai tidak ada kepemimpinan, leadership. Tidak ada leadership, kemudian komunikasinya. Ya itu alasan-alasan yang nggak logik gitu loh, yang dicari-cari. Kalau dia komunikasinya nggak lancar, ya ngapain? Dia bisa bertahan sekian lama, sejak awal dia membangun tim dari nol. Itu kan dia nggak masuk di akal. Tetapi ya PSSI lah inilah, makanya saya juga ketawain aja. Kluivert ini datang dengan filosofi permainan yang berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Sintayong. Dia berpikir, Patrick Kluivert ini dalam mindset dia mau bermain seperti Barcelona, dia mau bermain seperti Real Madrid, dia mau bermain seperti mana? Manchester City, Arsenal, mana lagi? Athletic Bilbao, Atletico Madrid, kayak begitulah pokoknya. Dia mau gaya-gaya Eropa, yang gaya-gaya luar negeri, yang ball possession, tiki taka, menyerang, dan dia di mindset dia itu pemain-pemain Indonesia itu sekelas Lamine Yamal, sekelas Pedri, Gavi, sekelas Andes Iniesta, Lionel Messi, Xavi Hernandez, Xabi Alonso,
Sergio Ramos, Sergio Busquets, kayak begitulah. Padahal dia jauh sekali. Sintayong itu sudah benar. Kenapa dia menerapkan 3 back, kemudian dia bermain agak bertahan, kemudian serangan balik? Karena kualitas permainan yang dimiliki Indonesia itu lebih banyak, lebih condong di sektor pertahanan. Kita surplus di posisi back tengah, kita surplus di posisi back sayap. Jadi itulah yang Sintayong dimanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Dia mendetail, mempelajari itu dengan benar. Lah, Patrick Kluivert ini enggak, dia bongkar semua itu. Skema 3 back itu sebenarnya sudah paten, sudah pakem. J.Itzes, kemudian Justin Hubner, Rizky Ridho, sama Patrick Kluivert dirubah jadi 4 back, kemudian 4-3-3, 4-2-3-1 yang ya hasilnya kacau. Kalau hasilnya lebih bagus gitu nggak apa-apa. Hasilnya lebih bagus, kita agresif, kita jadi main kayak Barcelona, kayak Real Madrid, kayak Manchester City, kayak Arsenal, kayak Liverpool, oke. Tetapi kan yang terjadi ya kayak begitulah. Hancur, saudara-saudara, hancur. Jadi ini sebuah kemunduran yang signifikan, yang disadari betul oleh PSSI, dan ya sangat disayangkanlah, saudara-saudara. Ini ya, saudara-saudara, jujur ya, prestasi Indonesia sampai sejauh ini sebenarnya sudah bagus. Kita di Asia Tenggara belum pernah ada yang mencapai fase sejauh ini. Ini kita sudah bagus di Asia Tenggara ini, kita leading lah, saudara-saudara. Leading, walaupun katanya nanti rankingnya disalip Malaysia. 120 di sana, tetapi ini faktanya ini prestasi yang bagus. Hanya saja kenapa ini menjadi kekecewaan yang besar, karena kita ini sebenarnya sudah ada dalam sprint. Kalau orang lari itu ya misalnya lari 100 meter, ini ya kita sudah mungkin sekitar 15 meter lagi, 20 meter lagi akan sampai finish, tetapi tiba-tiba jalan lurus ini tiba-tiba dipotong, di-cut, dihalangi. Nah, itu yang bikin orang kecewa. Penghalangnya apa? Ya itu tadi, pergantian pelatih dari Sintayong. Kalau itu kemarin Sintayong dilanjutkan, ya memang belum ada jaminan kita ngalahkan Australia, belum ada jaminan kita ngalahin Jepang, belum ada jaminan juga kita ngalahin Arab Saudi atau Irak, ini belum ada jaminan. Tapi setidaknya prosesnya itu terus jalan, berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, kalau sekarang ini kan dari Sintayong ke Patrick Kluivert mulai lagi dari nol. Bahkan ada pandit yang bilang, wah ini kan masih dalam adaptasi, waktunya terlalu pendek. Ya, gila, ya ngapain diganti pelatih yang lama kalau memang harus adaptasi lagi. Ini kan konyol gitu, alasan-alasan yang memang tidak masuk akal tetapi sengaja diada-adakan, dibuat-buat. Ya persis kayak politisi lah, persis kayak politisi di Indonesia itu yang suka yang penting ngomong dulu, mikirnya belakangan. Dia ini kacau lah, saudara-saudara, kacau. Sesuatu yang kita perlombaan lari yang tinggal 10 meter, 15 meter, 20 meter kita selesaikan, itu kemudian kita harus mulai lagi dari nol, dari start lagi, restart, direset lagi dari awal, sehingga ya yang terjadi adalah kekacauan, saudara-saudara, dan ya gitulah, kacau. Saudara-saudara, kritik saya paling pedas adalah ini PSSI ini terlalu banyak gimmick. Saya sudah berkali-kali mengatakan itu, terlalu banyak gimmick, terlalu banyak kameranya itu terlalu banyak disetel, diset kepada hal-hal yang nggak penting-penting banget, non teknis ya. Misalnya itu tadi dulu pernah ada yang di mana ya di Cina, berita katanya bisnya jelek. Itu nggak signifikan banget lah, remeh-temeh, nggak penting banget. Kemudian sekarang ini yang di putaran terakhir 2 pertandingan ini sudah sejak awal kan sudah di-set wasit, sejak awal sudah di-set tidak netral, sudah narasinya itu loh, dinarasikan ini bakal tidak netral, bakal Indonesia dicurangi, sabotase. Waduh, gila, ada yang tidak ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia, sabotase. Ini kan gimmick-gimmick yang nggak penting aja, itu kan orang yang stres, orang yang frustrasi, orang yang nggak punya kemampuan yang bilang seperti itu. Kemudian ada fotonya Erick Thohir bersandar di mana itu di tribun, di tembok GBK. Aduh,
gimmick-gimmick murahan lah menurut saya. Dan ngapain juga kayak begitu, fokus aja ke pertandingan. Karena hal-hal kayak begitu, isu-isu narasi-narasi wasit, narasi kecurangan itu pasti terpengaruh pemain. Karena pemain itu sekarang pegang handphone. Beda dengan zamannya Sintayong awal-awal bentuk tim nasional, pemain nggak boleh pegang handphone, disiplin. Nah sekarang nggak. Jadi itu pasti akan terpengaruh. Dan ini benar-benar disadari oleh PSSI dan dikapitalisasi. Kenapa? Karena ya ada tujuan untuk playing victim kayak begitulah saudara, supaya ketua umumnya populer, supaya ketua umumnya dapat simpati dari masyarakat. Padahal ini menurut saya blunder yang amat sangat berat ya. Jadi nggak ada solusi lain lah. Sudah selesai, sudah Pak, Anda gagal, silahkan undur diri, minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Tidak cukup minta maaf, mundur, kita cari ketua umum yang lain. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Johor sampai Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita membahas, mengevaluasi, membicarakan kegagalan tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saudara-saudara, setelah kekalahan 0-1 dari Irak, setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Arab Saudi, setelah permainan yang sebenarnya lumayan sih, saudara-saudara, melawan Irak ini permainannya lumayan. Patrick Kluivert nggak ngaco lagi seperti yang kita bahas sebelumnya kan. Kalau dia nggak ngaco, itu Indonesia akan mainnya lumayan. Dan ternyata kan mainnya lumayan, saudara-saudara. Sebenarnya Rizky Ridho main bertandem bersama dengan Jay Itzes, kemudian Kevin Dick di kanan. Nah, terbukti hidup kan, saudara-saudara. Kelvin Perdong ternyata dimainkan di posisi di tengah, gelandang tengah. Kemudian tidak ada lagi Mark, tidak ada lagi BK, mainnya lumayan sebenarnya, tetapi ya memang kualitas Irak bermain sedikit lebih cerdik, lebih taktis. Mereka kualitas Iqbal Zidane, pemain dari Manchester United, ex-pemain yang Manchester United, akhirnya mencetak gol, memenangkan pertandingan lewat sebuah gol yang ya memang itu gol kualitas detail individu lah yang membuktikan, menentukan kemenangan Irak atas Indonesia, saudara-saudara. Luar biasa, selamat untuk Irak. Irak kemungkinan besar dan Arab Saudi akan melaju ke babak berikutnya. Salah satunya akan lolos otomatis, salah satunya akan bertemu antara Uni Emirat Arab atau Qatar atau Oman ya. Ya pokoknya itu Oman kalah dari Uni Emirat Arab, tetapi masih ada peluang, nanti tergantung kalau Uni Emirat Arab mengalahkan Qatar. Ah itu bisa saja selisih gol dan fair play yang dihitung, saudara-saudara. Jadi ya selamat untuk Irak dan Arab Saudi, tetapi yang jelas Indonesia ini nggak usah nyalahin wasit. Ya memang ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya aneh, tetapi faktornya bukan itu, bukan wasit, saudara-saudara. Faktornya memang sejak awal PSSI ini tidak mau lolos ke Piala Dunia. Kan waktu itu saya sudah sering bilang, cari kambing, parameternya apa? Cari kambing hitam wasit. Ternyata wasit yang dari Kuwait itu memimpin dengan bagus. Berarti kambing hitamnya sekarang wasit ini dari Cina ini. Karena memang sejak awal itu PSSI nggak niat. Buktinya apa? Pelatih sekelas Sintayong yang sudah pernah melatih tim di Piala Dunia itu diganti setelah menang. Bayangin, pelatih yang setelah menang kan, waktu itu setelah nggak ada di seluruh dunia kecuali Chelsea zamannya Roman Abramovich. Kecuali Chelsea zamannya Roman Abramovich yang ganti pelatih yang juara, yang menang, saudara-saudara. Itu dan sekarang terjadi di Indonesia. Bayangin, dan diganti oleh Patrick Kluivert yang nggak jelas itu, dia DNA kepelatihannya nggak jelas. Sebagai pemain dia oke lah, dia juara Liga Champions, dia main di Milan, Barcelona, Newcastle, banyak klub. Tetapi sebagai pelatih, ya mohon maaf, ini pelatih pedal kalau menurut saya, pelatih tenis. Pelatih gobak sodor ya. Kalau mau diminta pertanggungjawaban, kalau Anda mau menyalahkan, ya jelas Erick Thohir pertama harus mundur lah.
harus mundur. Erick Thohir, kemudian Arya Sinulinga itu juga harus mundur. Mulutnya itu, baulah mulutnya itu. Oh, bikin bumbu-bumbu yang nggak jelas. Oh, alasannya memecat memecat Sintayong begini, bla 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 bla. Dia ceritakan semua, walaupun kemudian Erick Sintayong klarifikasi itu nggak bener. Kenapa dia ngomong kayak begitu? Jadi itu juga harus diganti. Kemudian Patrick Kluivert, jelas lah itu saudara. Ya kembalikan Sintayong. Ya minimal kalau Sintayong nggak mau balik ya nggak tahu saya. Apakah pelatih lokal atau apa? Tetapi ya itu 3 orang itu harus bertanggung jawab. Bukan wasitnya. Bukan wasit. Ngapain nyalahin wasit? Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Saudara-saudara, kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.